Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Intan Suparna. Hari ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan perjanjian pertanian yang ada di bawah perjanjian World Trade Organization. Perjanjian pertanian itu dikenal dengan Agreement on Agriculture, di mana pada tahun 1994 para peserta pihak penandatangan GATT pada waktu itu menandatangani persetujuan untuk membentuk perjanjian yang berkaitan dengan pertanian. Alasannya adalah karena 80% dari anggota WTO pada saat itu adalah negara agriculture, negara penghasil produk-produk pertanian yang terbesar. Sehingga diperlukan adanya perjanjian agriculture agar adanya keseimbangan dalam perdagangan di bidang agriculture. Pada aturan GATT 1994, barang-barang yang diperdagangkan dalam lalu lintas internasional kebanyakan adalah barang-barang produk agriculture. Sehingga memang diperlukan aturan berkaitan dengan perjanjian pertanian. Tujuan dari Agriculture Agreement adalah untuk mereformasi perjanjian di sektor agriculture dan membuat kebijakan-kebijakan negara anggota WTO untuk menjadi lebih market oriented. Alasannya adalah untuk meningkatkan jaminan dan predictability dari impor dan ekspor bidang produk agriculture. Tujuan dari perjanjian pertanian adalah memberikan izin pemerintah negara anggota untuk mendukung daerah pedesaannya atau rural economies, tetapi lebih mengedepankan dukungan melalui kebijakan, di mana kebijakan itu harus tidak mengakibatkan trade distortion atau gangguan perdagangan internasional. Ya. Dalam perjanjian pertanian, negara berkembang tidak harus memotong subsidi pertanian seperti negara maju. Sementara negara belum berkembang tidak perlu memotong subsidi pertanian. Permasalahan subsidi pertanian merupakan permasalahan yang sangat krusial pada perjanjian WTO. Negosiasi-negosiasi di WTO lebih dominan terhadap ketentuan berkaitan dengan subsidi pertanian. Nah, dalam perjanjian pertanian ini kita mengenal adanya 3 pilar yang merupakan komitmen yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota, yaitu market access, kompetisi ekspor, dan domestic support atau subsidi. Yang berkaitan dengan market access, pasal 4 dan pasal 5 serta aneks 5 perjanjian pertanian mengatur berkaitan dengan penurunan tarif produk-produk pertanian, ya, 36% dari tarif semula sejak para anggota WTO, pada negara-negara anggota WTO mengikatkan diri di WTO 1994. Dan untuk negara berkembang, penurunan tarif diusahakan 24% dari tarif semula sampai 10 tahun kemudian. Sehingga apabila 1 kilogram apel tarif sebelum menjadi anggota WTO itu adalah $10 1 kilogram, maka setelah menjadi anggota WTO, setiap negara berkembang harus memotong tarif itu maksimal 24% dan minimal 10% selama 10 tahun setelah menjadi anggota WTO. Yang berikutnya adalah kompetisi ekspor. Aturan perjanjian pertanian menyatakan bahwa negara-negara anggota WTO harus memotong nilai atau volume subsidi untuk barang-barang pertanian yang akan diekspor. Hal ini didasarkan oleh fakta bahwa sebelum WTO berdiri, negara-negara tanda tangan GATT melakukan subsidi pada
bidang pertanian di mana produk pertanian akan diekspor. Dengan subsidi ini, maka terjadi ketimpangan harga pasar. Oleh karena itu, perjanjian pertanian di WTO mengatur pemotongan subsidi ekspor, baik itu nilai atau volume. Di mana untuk negara maju harus dipotong maksimal 36% atau 24% selama 6 tahun sejak menjadi anggota WTO. Jadi apabila subsidi ekspor negara-negara maju sebelum tahun 94 itu adalah $100, maka dari tahun 94 sampai 6 tahun berikutnya, mereka harus menurunkan secara bertahap 36% dan 24% dari $100 tersebut. Untuk negara berkembang, penurunan nilai dan volume subsidi ekspor diturunkan 24% dan 10% minimum. Dilaksanakan selama 10 tahun sejak menjadi anggota WTO. Dan saat ini subsidi ekspor sudah dihilangkan karena masa penurunan subsidi ekspor dari sejak tahun 94 sampai tahun 2000 itu sudah berakhir. Sehingga tahun 2020 saat ini semua negara WTO tidak boleh melakukan subsidi untuk produk pertanian yang akan diekspor. Yang terakhir adalah domestic support atau subsidi untuk produk-produk pertanian. Subsidi domestik ini diatur di pasal 6, 2, 3, dan 4 Perjanjian Pertanian. Semua bentuk domestic subsidi atau subsidi domestik untuk bagi produk-produk pertanian itu dikategorikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu amber box, blue box, dan green box. Green box adalah subsidi yang diperbolehkan menurut aturan WTO. Subsidi-subsidi ini adalah pelayanan pemerintah seperti subsidi untuk pengembangan produk pertanian, penelitian pertanian, pengelolaan pertanian, kemudian misalnya disease control, ya, infrastructure, atau penerapan program ketahanan pangan seperti pendirian lumbung-lumbung padi. Nah, subsidi ini termasuk green box subsidi dan diperbolehkan oleh WTO. Ya. Ada hal subsidi yang juga termasuk pembayaran langsung pada petani, tetapi tidak untuk mensimulasi produk pertanian yang akan diekspor. Misalnya, direct payment atau pembayaran langsung untuk perlindungan lingkungan, ya, atau juga regional assistance program atau program bantuan regional dalam pemeliharaan lingkungan, misalnya. Jadi green box subsidy adalah subsidi yang diizinkan oleh WTO yang bentuknya untuk pengembangan bidang pertanian. Subsidi kedua adalah blue box subsidy, yaitu subsidi yang dibolehkan oleh WTO, tetapi harus mempertimbangkan prosedur penerapan subsidi ini. Misalnya adalah pembayaran direct pada petani, di mana petani tersebut harus melimitasi atau membatasi produksinya. Contohnya seperti program Tumpang Sari yang dilakukan oleh Indonesia tahun 80-an, di mana petani-petani padi harus membatasi produksi pertaniannya padi untuk melaksanakan program Tumpang Sari. Dalam konteks blue box subsidi ini ada istilah small scale atau de minimis, yaitu subsidi yang diberikan tidak boleh lebih dari 5% dari value, dari nilai produk pertanian itu sendiri. Untuk negara maju 5% dan untuk negara berkembang 10%. Sehingga di sini terlihat bahwa negara berkembang masih diperbolehkan memberikan subsidi pada pertaniannya sebanyak 10% dari nilai produk
pertanian tersebut. Dan yang terakhir adalah amber box subsidy atau subsidi yang dilarang oleh WTO, yaitu domestic subsidy yang memiliki efek langsung pada produksi pertanian, di mana produksi pertanian itu memang diperuntukkan untuk ekspor. Ya. Jadi amber box subsidy adalah subsidi yang tidak diperbolehkan di WTO. Ketika pemerintah betul-betul memberikan subsidi pada salah satu sektor pertanian, di mana produk dari sektor pertanian itu khusus untuk ekspor. Permasalahan di sini adalah apabila satu produk pertanian diberi subsidi penuh, kemudian dia harus bersaing di pasar internasional, maka logikanya adalah harga dari produk pertanian yang disubsidi tersebut akan lebih murah di pasar internasional, sehingga secara tidak langsung dia akan mematikan saingannya. Inilah alasannya kenapa amber box subsidy atau subsidi langsung untuk produk pertanian yang akan diekspor itu dilarang oleh WTO. Nah, pelarangan ini dianggap sebagai pencegahan dari adanya trade distortion. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa apabila satu produk disubsidi dan produk tersebut diekspor, maka secara logika produk itu akan lebih murah dengan produk lain yang sama di pasar internasional. Dan itu akan menyebabkan trade distortion. Ya, trade distortion adalah ketika harga barang itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada normal. Lebih tinggi diakibatkan karena melonjaknya impor, lebih rendah apabila kemudian misalnya adanya dumping atau karena adanya subsidi. Nah, untuk mencegah trade distortion inilah kemudian WTO membuat aturan berkaitan dengan subsidi-subsidi yang diperbolehkan atau yang dilarang. Sehingga terjadi perdagangan yang fair dalam bidang pertanian. Baiklah, tadi itulah penjelasan berkaitan dengan perjanjian pertanian di bawah naungan WTO. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.